Halo Sobat Budaya, kembali lagi di Humanicast, Humanities Podcast, episode kedua bersama saya, Ashila Rizka. Dan kali ini kita akan membahas tentang skema beasiswa yang menjadi salah satu bagian dari Kampus Merdeka, yaitu IISMA, Indonesian International Student Mobility Worlds. Nah, topik kali ini tuh akan menyenangkan dan menarik karena siapa sih yang gak mau dapat kesempatan berkuliah di luar negeri? Dan kebetulan nih, aku sudah punya satu narasumber dari Prodi Sastra Inggris Angkatan 2020 yang akan membagikan perjuangan ceritanya dan juga tips and trik sampai fase setelah menjadi awardee IISMA. Nah, langsung saja kita perkenalan sama narasumber kita yang kali ini. Oke, thank you Ashila. Halo teman-teman, halo Sobat Budaya. Perkenalkan, namaku Afi dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris 2020. Dan Alhamdulillah tahun kemarin aku pergi ke University of Szeged, Hungary untuk ikut program IISMA 2020. Jadi Kak Afi ini adalah awardee IISMA Angkatan 2022, Iya, betul? Betul. Yang dapat kesempatan berkuliah di University of Szeged, Iya, di Hungaria. Menarik sekali karena Hungaria tuh ada di Eropa. Dan nanti kita akan kulik-kulik banyak sekali apa yang sudah Kak Afi dapatkan tuh di Eropa. Nah, sebelum kita menuju ke cerita intinya, aku pengen tahu sih IISMA itu apa sih? Dan IISMA itu bisa kita mulai dari semester berapa sih? Oke, sebenarnya Ashila tadi udah jelasin dikit tentang IISMA. Jadi IISMA adalah salah satu skema MBKM. Ya, simpelnya adalah sebuah program untuk bisa student exchange ke luar negeri, ke kampus-kampus ternama di dunia. Dan teman-teman Sobat Budaya kalau mau ikut IISMA bisa dari semester 3 atau semester 5. Nanti kalian berangkatnya di semester 7 atau semester 5 kayak gitu. Oke, berarti kita persiapannya mulai semester ganjil. Semester genap. Semester genap. Iya. Tapi berangkatnya kita semester ganjil. Iya, betul, kayak gitu. Oke, gitu. Berarti kurang lebih setahun lah ya kita ada persiapan buat IISMA. Iya, betul. Oke. Nah, kalau Kak Afi dulu itu berangkatnya waktu semester berapa? Kalau aku berangkatnya semester 5 kemarin. Semester 5. Oke, berarti di tahun 2020 berarti semester 5. Iya. Oke. Nah, aku pengen tahu nih gimana sih ceritanya akhirnya Kak Afi tuh bisa IISMA di Hungaria dan kenapa Hungaria gitu? Oke, sebenarnya aku tahu IISMA itu dari semester 3 kalau nggak semester 2 atau 3 gitu di batch pertamanya 2021 kemarin. Cuman karena aku terhalang sama syarat untuk daftarnya itu semester 4 minimalnya, jadi nggak bisa daftar deh, nunggu tahun selanjutnya. Nah di situ aku persiapan dari 1 tahun sebelumnya dan mulai ngurus-ngurus berkas di bulan Desember. Paling awal tuh ngurusnya EPT, English Proficiency Test, dan aku ambil DET. Dan sebenarnya cerita uniknya adalah aku nggak milih Hungary di pilihan pertama. Aku milih pertama itu di Chulalongkorn University, Thailand. Tapi aku keterimanya di pilihan kedua di University of Szeged, Hungary. Sebenarnya kalau ditanya kenapanya, jujur aku untuk milih Hungary ini nggak terlalu banyak reason sebenarnya. Karena emang aku fokusnya pertama ke University of Chulalongkorn University di Thailand, dan aku udah benar-benar nyiapin dari essay, dari interview semuanya tentang Thailand, tentang Chulalongkorn University, but turns out akhirnya aku terima di Szeged. Sebenarnya alasannya lebih ke kayak courses yang mereka tawarkan, karena aku suka sama coursesnya terkait dengan budaya, bahasa, makanya aku coba ambil di situ. Karena menurutku kalau aku nggak suka coursesnya, bakal sulit ke depannya ketika menjalani programnya, kayak gitu sih. Oke, mengenai courses ya? Iya, courses yang diambil di Hungary, di University Iya. of Szeged itu. Nah, Kak Afi di sana bisa mengambil berapa matkul dan apakah itu sejalan dengan matkul yang kita jalani atau yang kita rasakan di Fakultas Ilmu Budaya? Kalau kemarin aku ambil 4 matkul seperti peraturannya IISMA. Dan untuk masalah matkulnya sebenarnya aku milih yang separuh-separuh ya, separuh aku linear, separuhnya enggak. Jadi aku kemarin ambil 4 matkul. Yang pertama itu aku ambil tentang pragmatik, salah satu kajian linguistik, terus juga ambil tentang pengantar linguistik. Terus yang 2 ini beda dari prodiku di sini. Aku ambil tentang sejarah dan budaya di Hungary, yaitu perspective of Hungarian culture, dan terakhir aku ambil tentang kajian wilayah Amerika kayak gitu.
Masih selinear ya dengan minat ilmunya Kak Afi yang linguistik itu. Iya betul. Wah, terus ketika Kak Afi nih pada akhirnya diterima di pilihan kedua, apa yang Kak Afi rasakan gitu? Kan pilihan pertamanya Kak Afi tuh di Asia ya, lalu Asia. pilihan keduanya tuh kebetulan ada di Eropa. Dan apa yang dirasakan waktu itu? Kalau bisa throwback sih, mungkin ekspresiku kayak datar, kosong, terkejut ya, karena aku nggak expect sama sekali buat terima di pilihan kedua, karena aku udah fokus banget tentang Chulalongkorn University. Bahkan di interview aku sampai ngomong bahasa Thailand biar membuktikan bahwa aku sangat siap menghadapi budayanya. Tapi ketika itu akhirnya keluar pengumuman aku terima di Hungary, di Eropa, dan aku nggak pernah berharap sebenarnya, karena aku udah fokus banget sama yang pertama. Dan ya udah, aku kaget aja kayak ini beneran ke University of Szeged, ke Eropa gitu. Karena sebenarnya aku nggak terlalu kuat dingin juga, jadi agak kayak shock, khawatir gitu. Bahkan aku belum tahu gambaran universitasnya kayak apa, gedungnya, soalnya aku emang cuma milih bersan courses aja gitu, cuma untuk memenuhi pilihan keduanya aja kayak gitu sih. Berarti berdasarkan ketidak 100%-an kesiapan itu ya. Jadi Iya. Kak Afi malah berangkatnya ke Eropa gitu. Iya, betul. Dan sebenarnya itu menarik sih karena kita beda budayanya banyak sekali kan Iya, dari Asia ke Eropa gitu. Nah, terus sebelum ke situ deh, aku pengen tanya nih mengenai persiapannya Kak Afi buat ISMA. Yang pasti bakal panjang banget kan. Tadi Kak Afi juga bilang kalau persiapannya dari bulan Desember. Iya. Which is itu pasti 2021. Ya, 2021. Desember 21 ya, karena berangkatnya Kak Afi kan 2022 tuh. Nah, berarti di tahun itu kita tuh masih ngerasain kuliah yang online kan? Karena aku sendiri juga angkatan 2021 yang memang merasakan online, dan Kak Afi tuh pasti persiapannya itu hybrid antara offline dan offline, karena di 2022 sendiri itu kan kita itu juga peralihan dari online ke offline. Nah, kira-kira apa sih persiapannya yang mungkin itu jadi kendala, hambatan gitu, yang mungkin Kak Afi rasain di masa itu yang memang masih ada masa COVID-19 atau corona itu? Oke, sebenarnya aku persiapan itu sebelum Desember. Persiapannya dari ikut webinar-webinar dan banyak webinar tuh masih online gitu. Jadi mungkin kurang interaktif, nggak kayak sekarang. Sekarang kan udah banyak nih dari kampus-kampus yang ada webinar offline yang kita bebas nih nanya ke narasumbernya tentang programnya kayak itu. Jadi mostly informasi aku dapetin dari sosial media, dari misalkan TikTok, Instagram, terus dari website ISMA-nya resmi kayak gitu. Terus persiapannya yang Desember itu IPT dan itu online full. Itu agak sulit sih karena pertama kali aku ambil tes resmi yang sangat-sangat ketat dan online juga. Dan setelah itu baru persiapan dokumennya itu di bulan Maret ketika pembukaan ISMA-nya di Maret kalau nggak salah. Dan itu agak ribet bener kata Sheila tadi, karena kita kan udah offline di sini, sedangkan beberapa berkas itu masih harus dari kota asal, dan aku nggak dari Surabaya kan, jadi aku harus bolak-balik ke Madura gitu. Terus juga aku harus perlu bantuan dari keluarga buat bantu ngurus berkas segala macemnya kayak gitu. Itu sih kesulitannya. Kebetulan Kak Afi ini dari Madura ya Kak? Iya. Kalau boleh tahu dari daerah mana? Dari Pamekasan. Oh, dari Pamekasan. Jauh juga sih dari Surabaya, dan pasti itu struggle-nya sangat kerasa sih, bolak-baliknya dari Madura, dari Pamekasan ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta. Nah, aku pengen Kak Afi ceritain nih, apa tantangan terbesarnya pada saat itu dalam proses Kak Afi mendaftar, mengurus berkas-berkas, sampai akhirnya Kak Afi diterima dan Kak Afi harus mengurus ulang berkas-berkas itu. Kalau masalah ngurus berkas-berkas, kayaknya dari pendaftaran udah mulai agak sulit, bukan sulit juga, tapi lebih ke banyak tantangannya kayak itu. Kalau dari pendaftaran sendiri kita agak ribet karena kita kan masih online juga, dan kita butuh beberapa dokumen dari kampus, dari fakultas, di universitas kayak gitu. Jadi itu sih salah satunya. Terus juga tesnya aku juga ambil yang online, jadi harus adaptasi juga sama tesnya kayak gitu. Belum kita lagi kuliah juga yang online, terus abis itu pindah ke offline, jadi peralihannya kerasa banget kan bedanya. Terus habis itu setelah aku keterima jadi awardee, kan aku harus ngurus visa. Nah, ini salah satu momen terberatku juga, visa, karena kita harus ngurusnya di kedutaan besar di negaranya, yaitu Kedubes Hongaria di Jakarta. Dan kebetulan waktu itu keluargaku lagi kurang mampu dalam segi finansial, karena
kita tahu kan waktu COVID banyak usaha yang turun, terus juga banyak PHK segala macam, dan aku juga dari keluarga yang prasejahtera. Akhirnya waktu itu ketika aku harus ngurus visa sendiri, aku keterbatasan ekonomi nih, karena kita dari Surabaya ke Jakarta kan lumayan nih kalau naik kereta, paling gampangnya naik kereta kan. Itu mahal, jadi itu sih kesulitannya aku nyari bantuan dananya itu agak sulit juga karena dari fakultas, dari kampus belum cair juga waktu itu. Akhirnya aku coba cari alternatif, aku coba tabung dari hasil beasiswaku, terus juga aku minta tolong ke orang tuaku, ke saudaraku, mungkin ada yang punya uang, aku pinjem dulu bentar, nanti ketika udah cair aku gantiin. Itu sih salah satu yang sangat terberat ketika visa. Dan karena aku sangat terbatas nih dari biaya, aku bolak-balik banget dari Madura ke Surabaya ke Jakarta, terus dari Jakarta langsung ke Surabaya ke Madura tanpa nginep dulu, semuanya full istirahat di kereta, di kendaraan, di bus, di halte kayak gitu. Aku mendengarkan ceritanya Kak Afi aja kayak amazed sekali karena sudah bisa sekuat itu dan seberjuang itu gitu. Dan ini mungkin bisa mematahkan stigma orang-orang yang menilai bahwa IISMA itu hanya bisa dicapai sama orang-orang yang punya privilege. Nah, dengan kita ngobrol sama Kak Afi aja, sebenarnya aku menangkap bahwa IISMA itu bukan hanya diperuntukkan orang-orang yang berprivilege saja, tapi IISMA itu bisa kita capai kalau kita emang beneran mau dan kita berusaha dengan hal itu. Karena yang aku tangkap dari ceritanya Kak Afi itu pasti ada sesuatu yang harus diperjuangkan, dikorbankan mungkin. Oke, jadi Kak Afi sudah bercerita nih mengenai perjuangan dan pengorbanannya pada saat IISMA, persiapan IISMA sampai setelah menjadi awardee IISMA. Nah, dari perjuangan yang sudah Kak Afi keluarkan untuk mendapatkan IISMA itu, untuk menjadi seorang awardee IISMA lah istilahnya ya. Nah, apakah itu sudah bisa terbayarkan dengan tuntas dengan pengalaman yang sudah Kak Afi dapatkan pada saat IISMA itu? Kalau ditanya tentang worth it enggaknya ya, worth it enggaknya? Sangat-sangat worth it sih menurutku, kayak sangat-sangat worth it. Dari perjuangan awal, dari yang keterbatasan ekonomi, sampai aku khawatir untuk berangkat enggaknya karena nggak bisa punya biaya untuk ngurus visa, terus juga yang begadang-begadang segala macamnya, menurutku sangat-sangat worth it pengalamannya, karena itu juga salah satu mimpi terbesarku dari kecil untuk coba belajar ke luar negeri gitu. Oke, jadi karena apa yang sudah kita perjuangkan, kita korbankan dengan ikhlas, akhirnya berbuah manis di Hungaria itu. Manis. Karena aku juga melihat sosial medianya Kak Afi nih, sepertinya banyak sesuatu menyenangkan dan sesuatu yang berkesan dan sangat memberikan pelajaran di hidupnya Kak Afi. Jadi aku pengen tanya nih, apa sesuatu yang sudah Kak Afi dapatkan di IISMA yang itu benar-benar membuat kehidupan Kak Afi itu berubah atau membuat life changing lah dalam kehidupan Kak Afi? Banyak banget sebenarnya, dari segi akademik, dari segi hidup, dari segi pribadi juga sangat berubah. Banyak hal yang aku dapatkan, dan bahkan ketika aku nyampe ke sana aku merasa gelas kosong, kayak aku nggak punya apa-apa, kayak wah ini aku masih kosong banget. Dan alhamdulillah ketika di sana aku explore banyak hal, punya banyak pengalaman juga, dan akhirnya banyak belajar. Dari segi akademik aku dapat pengetahuan baru tentang berbagai hal, tentang kajian linguistik sebagaimana di dunia, terus juga tentang sejarah Amerika, perkembangannya bagaimana, dan terpenting juga tentang budaya Hungary sendiri, karena salah satu tujuan IISMA adalah cross cultural understanding gitu kan. Dan di sana aku belajar banyak hal tentang budaya Hungary, tentang sejarahnya juga. Terus dari segi pribadi aku banyak waktu untuk refleksi diri, kayak selama ini aku dapat apa aja nih, kayak aku harus gimana ke depannya, dan aku harus apa yang aku kejar di dunia ini. Dan hal-hal itu yang mendorong aku untuk lebih semangat lagi untuk beraktivitas, mengejar ambisi dan cita-cita, dan berkontribusi ke masyarakat. Makanya ketika aku balik ke IISMA dari sana, aku udah mulai bagi-bagi atau share ilmuku juga di sosial mediaku, terus juga aku bantu-bantu future awardees untuk persiapan mereka juga, karena aku ngerasa kayak
pengalaman ini jangan berhenti di aku aja. Aku harus bisa menyebarkan informasi dan juga pengetahuanku ke orang yang lebih banyak supaya mereka juga bisa merasakan nih hal yang sama kayak aku kayak gitu. Dan dari segi budaya sih banyak banget yang aku pelajari dan menurutku sesuai sama tujuannya ISMA dari awal untuk memahami budaya yang lain, karena di dunia sekarang ini yang sangat borderless, yang semua orang bisa berinteraksi dari berbagai dunia kan. Dan itu penting banget punya cross cultural understanding kan kita nggak tahu kedepannya kita bakal komunikasi sama orang dari negara mana, budaya mana, makanya pengetahuan budaya itu sangat penting supaya kita bisa connect, bisa menjalin hubungan yang harmonis ke depannya kayak gitu. Jadi banyak sekali ya yang dirasakan sama Kak Afi di sana, banyak pelajaran hidup yang didapatkan yang mungkin itu membuat perubahan di diri Kak Afi yang sekarang menjalani hidup yang kembali lagi di Surabaya. Dan aku pengen tanya mengenai ini sih, culture shock ya, karena pastilah kita merasakan adanya culture shock yang kita rasakan di Surabaya dan di Hungaria pasti berbeda. Dan apa sih perbedaan paling utama yang Kak Afi rasakan dari segi budaya, dari segi komunikasi, dari segi lingkungan dan segala macam? Aku pengen Kak Afi juga bisa cerita ke kita nih, culture shock apa yang sudah dirasakan dan apa fakta-fakta unik yang sebenarnya itu ada di Hungaria tapi nggak ada di kita. Kalau culture shock tuh banyak banget dan ketika aku sampai di sana aku sampai ngerasa kayak kaget banget, mungkin hampir frustasi juga ya, tapi nggak separah itu karena beda banget sama Surabaya sama Indonesia juga. Mungkin dari segi komunikasi juga, kalau orang Indonesia kan kalau kita ketemu nih kayak halo Ashil apa kabar gitu kan, senyum. Tapi kalau di Hungary mungkin mereka nggak seramah kita, jadi kalau kita nggak kenal terus kita senyum itu mungkin agak awkward dan agak aneh juga ke mereka. Jadi itu sih salah satunya. Terus dalam hal budaya lainnya adalah mereka sangat work-life balance, bisa aku bilang kayak gitu. Karena kalau misalkan nih contohnya nggak lagi liburan, mereka tuh benar-benar kayak nggak mau diganggu. Contohnya waktu itu lagi winter break di Hungary dan aku kan tinggal di asrama. Salah satu penjaga asramanya itu mau liburan dan mereka sampai ngirim email ke aku, sampai ngirim email ke teman-teman bahwa ini lagi winter break dan aku nggak bisa dihubungi. Kalau misalkan ada apa-apa kontak ke penjaga aja kayak gitu. Itu sangat-sangat kerasa sih work-life balance-nya. Sedangkan di Indonesia kan mungkin beberapa bidang nggak yang sebalance itu tentang hidupnya gitu. Terus juga dari segi akademik banyak budaya di kelas yang mungkin beda sama di Indonesia, di UNER sendiri kayak gitu. Di sana misalkan kita telat gitu atau misalkan kita mau keluar duluan di kelas, it's totally okay, kayak ya udah kita tinggal bilang kayak have a nice day sir terus keluar aja gitu. Sedangkan di Indonesia kita kan perlu halo Bapak, permisi saya izin keluar duluan gini-gini kan, harus agak banyak kata-kata yang harus kita rangkai dengan baik-baik. Sedangkan di sana kayak very very easy dan sangat santai istilahnya, kayak itu very casual gitu. Terus dari segi transportasi juga sama lalu lintas di sana sangat menjunjung keselamatan dan juga prioritas untuk pejalan kaki. Bahkan ketika nyampe di sana, kalau kita kan mau nyebrang kita nunggu mobil berhenti. Di sana enggak, kita tinggal jalan aja mereka otomatis berhenti. Bahkan ada beberapa orang yang mereka sambil main HP pun aman-aman aja karena emang di sana mereka diwajibkan untuk menghargai dan mengutamakan pejalan kaki. Karena kalau sampai mereka nabrak atau misalkan membahayakan pejalan kaki itu sangat berbahaya dan bisa didenda kalau nggak salah kayak gitu. Terus juga di transportasi umumnya itu ada tilangnya. Jadi aku pernah ketilang waktu itu gara-gara tiketku tuh nggak ada student ID-nya atau nomor NIM-nya istilahnya kayak gitu. Karena aku beli tiket yang untuk mahasiswa. Nah karena nggak lengkap akhirnya aku ditilang dan harus bayar denda sekitar 1.200 forin kalau nggak salah. Itu sih beberapa culture shock yang aku rasain di sana. Kalau di rupiah berapa itu Kak? Berapa ya? Hampir 100 ribuan, 90 ribuan kalau nggak salah ya. Transportasi umum padahal ya? Iya. Tapi ada tilangannya ya? Ada tilangnya. Wah itu menarik sih. Berarti benar-benar beda ya. Mungkin karena karakteristik mereka juga yang cenderung individualis atau cuek. Tapi mereka itu juga orang-orang yang disiplin. Disiplin banget. That's why mereka bisa work-life balance. Nah sebenarnya itu ya yang sebenarnya kita harapkan bisa terjadi di Indonesia, tapi mungkin nanti di masa depan akan terjadi. Oke. Kalau gitu aku pengen tanya sih mungkin mengenai tahapan seleksi beasiswa ISMA. Ini gimana Kak?
Kalau tahapannya secara umum tuh ada 3 tahap. Yang pertama tuh dokumen dulu, jadi semua dokumen kita masukin kayak contohnya data diri, terus berkas-berkas, IPT, KHS segala macamnya kita setor dulu. Nah kalau kita lolos kita lanjut ke tes kebangsaan. Nah di situ disaring lagi nih, setelah disaring baru interview. Ini tahap terakhir nih, the last stage yang kalian harus lakukan supaya bisa jadi ISMA Worthy. Oke, jadi ada 3 tahapan yang harus kalian penuhi ya. Kalau gitu aku mungkin sebagai bagian terakhir ya, aku pengen Kak Afi juga menceritakan nih fase setelah menjadi ISMA Worthy. Fase setelah ISMA Worthy bisa dibilang sangat berat karena kita sangat-sangat enjoy waktu kita di sana, karena bisa dibilang kita tinggal atau menjalankan hidup yang kita impikan sejak lama. Belajar di luar negeri, ketemu orang-orang dengan berbagai background budaya dari berbagai negara, terus juga banyak kenyamanan yang mungkin kita belum bisa temukan di Indonesia. Itu sangat-sangat memorable buat kita, dan juga waktu-waktu yang kita habiskan dengan teman-teman Worthy dan juga international students di sana itu sangat melekat banget di benak kita ISMA Worthy. Dan bahkan ada istilah di antara ISMA Worthy itu namanya post ISMA depression. Jadi kita sangat ngerasa depresi, masih gagal move on nih sama masa-masa ISMA. Itu sih sangat berat, dan itu kita harus bisa ngatasi nih setelah post ISMA itu gimana supaya kita bisa balik lagi ke reality, balik lagi ke kampus asal, ke negara asal, menjalani hidup dengan sesuai awalnya gimana, melanjutkan kuliah juga, dan juga bisa berkontribusi ke masyarakat kayak gitu. ISMA depression ini nggak mau kalah sama post concert depression yang biasanya K-popers rasain berarti ya. Oke. Jadi ya pasti kita merasakan overwhelming. Iya, betul. Dengan keadaan di sana, terus kita harus kembali lagi ke sini dengan kuliah yang kita pernah rasakan gitu. Jadi bener gak sih kalau misalkan kita sudah kuliah di luar negeri itu bikin kita kecanduan, kayak kita pengen lagi ke sana gitu? Bisa dibilang iya. Bisa dibilang iya, oke. Berarti itu memang iya sih. Iya. Karena kebanyakan orang juga kalau kita sudah pernah ke sana, kita bakal kembali lagi ke sana gitu. Apakah Kak Alfi juga ada keinginan untuk kembali lagi ke sana? Kita nggak tahu ke depannya, tapi doakan saja semoga ada rezeki ya. Oke, baik. Kalau gitu mungkin itu saja yang bisa kita bahas di podcast kali ini. Kalau misalkan Sobat Budaya ini masih pengen tahu lebih lanjut mengenai ISMA dan perjuangan Kak Afi, bisa untuk reach out di Instagramnya Kak Afi mungkin? Iya, bisa reach out aku di Instagram di @walidil.a. Dan Kak Afi juga sangat open ya kalau misalkan kita mau tanya-tanya mengenai ISMA, persiapannya kayak gimana. Nah, jadi aku mau kasih informasi menarik nih karena kita sudah membahas tentang ISMA. Nah, nanti BEM FIB itu akan mengadakan talk show mentoring ISMA bersama para awardee ISMA juga pada tanggal 28 Oktober 2023 di FIB. Jadi nantikan terus ya, nanti kita akan bagi informasi menarik mengenai ISMA. So, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi yang akan tayang di kanal YouTube-nya FIB UNER setiap hari Selasa. So, see you Sobat Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Viva Ilmu Budaya.